harapan kami juga terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu karena murid yang tidak akan pernah habis adalah dunia pendidikan. Betul. Ya, dari mulai PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. Contoh hal bahasa. Ya, bahasa Cirebon saya udah ya kalau mau berbesmili ya udah berbesmili. Karena bagaimana murid mau paham, mau bisa berbahasa Cirebon. Wong guru beraka, wong guru kritis. Artinya ya, kalau saya boleh ngasih saran, di Cirebon sudah banyak perguruan tinggi, ya. Coba buka sastra terkait dengan Cirebon dan seharusnya disupport oleh regulasi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon untuk membuka. Songong TV, Slegar, Slegar, Slegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu kembali bersama saya BC di Saung Langit channel, dan alhamdulillah sahabat Saung Langit, kali ini kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa menghadirkan seorang budayawan Cirebon. Mungkin kalau untuk kalangan budayawan, insya Allah sudah tidak asing lagi beliau yang biasa dipanggil dengan Elang Ian atau Caian. Beliau ini masih salah satu keturunan dari Keraton Kacirbonan. Nanti kita akan coba menggali dan berbicara, juga bertanya apa sih yang ada di dalam Cirebon itu sendiri. Sangat banyak sekali budaya di Cirebon, sangat banyak sekali sejarah yang harus digali dari Cirebon sendiri. Karena kami yang generasi muda ini sendiri sejatinya tidak begitu kenal, tidak begitu tahu apa itu Cirebon. Ada apa di dalam Cirebon ini sendiri. Nanti saya akan coba bertanya dan akan, ya mungkin banyak yang akan saya gali dari beliau, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cak, sehat Cak? Barakallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sami-sami. Ya. Matur nuwun sangat Cak, sudah berkenan hadir di Saung Langit ini yang sangat luar biasa. Jadi dari sampai beliau tadi meng-cancel beberapa acara hanya untuk hadir di undangan kami ke sini gitu. Matur nuwun sangat nih Canggih. Cak Ian, ada satu yang ingin saya tanyakan dulu. Ya. Di Cirebon itu ada gelar-gelar dari Kesultanan Cirebon ya. Salah satunya Elang. Mohon maaf, kayak Cak Ian itu kan Elang gitu, Canggih. Nopo pripun? Saya. Ya, Elang. Nah, ada panggilan untuk gelar Elang itu yang biasanya dengan dipanggil Cak. Ya. Nah, niku maknanya gimana niku Cak? Oke. Kalau terkait dengan gelar, memang Cirebon itu leg spesialis ya. Kenapa saya bilang leg spesialis? Karena dalam penyebutan gelar pun dari keturunan keraton itu ada beberapa fase. Dari yang saya ketahui 0 tahun sampai dengan 40 tahun itu gelarnya Elang untuk laki-laki. 40 sampai 60 tahun. 0 tahun sampai 40 tahun baru lahir itu sudah Elang. Apa artinya Elang? Elang itu eling. Eling kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dari kecil sampai dengan 40 tahun kita harus, bukan berarti setelah 40 tahun kita tidak eling. Ya, artinya Elang tadi
sinonim dari eling. Elingnya kepada siapa, bahkan setiap tarikan nafas kita harus eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 40 tahun sesuai dengan Kanjeng Rasul hijrah, usia Kanjeng Rasul hijrah di 40 tahun, maka elang tadi masuk ke dalam rekod Sataria. Torekot Sataria. Itu rekod yang diajarkan oleh leluhur kami, jadi sampai dengan hatam, maka gelar tadi akan berubah menjadi pangeran. Pangeran itu apa? Pangeling. Ya, pangeling. Eling pada siapa tadi? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Keturunan keraton itu banyak tamunya. Banyak tamu dari daerah. Bisa dari Sumatera, Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia. Tempat kita bertanya terkait dengan ilmu-ilmu agama, ilmu sastra, ilmu budaya, itu namanya pangeran. Jadi kita lebih apa ya? Cakupannya lebih luas lagi. luas. Ya, jadi hanya ada di Cirebon, di Jogja, di Solo, bahkan kerajaan seluruh Indonesia tidak ada fase-fase itu. Jadi begitu diperhatikannya dari mulai kita lahir sampai 40 tahun kita masuk dengan rekod sampai dengan anak, kita harus bagaimana, itu sudah dipersiapkan semua oleh leluhur kita. Kita tinggal melanjutkan dan menjalankan. Itu. Kalau perempuannya ya sama tadi ratu ya, itu nggak ada fase perubahan. Ya. Terus sampai selanjutnya sampai di atas 40 tahun juga tetap ratu. Kecuali putra putrinya sultan. Kalau putra putri sultan ada tambahan gelar. Kalau laki-laki elang raja, kalau perempuan ratu raja. Ya itu juga sama. Apalagi putra sultan itu wajib sekali masuk ke dalam Torekot Sataria. Apa yang dipelajari di Torekot Sataria? Saya kupas kulitnya aja ya. Yang diperdalam di dalam Torekot Sataria adalah wajib seorang muslim adalah menjalankan rukun Islam yang kelima. Wajibnya itu ya, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Disempurnakan dengan tadi ya, kalau kita pengen tahu lebih dalam kita harus bermursyid. Iya, artinya memang dulu tugasnya Dr. Prabowo nanti kalau penggurun itu diantaranya mempelajari terkait itu ya, jadi pesantren tapi khusus untuk keluarga keraton ya, bahkan sultan sebelum dinobatkan menjadi sultan ya harus belajar dulu di situ. Guru itu artinya kita bermursyid di PA. Nah sekarang gitu, Kang Jaja ngapunten ya, muslim ya. Di KTP muslim. Pernahkah Kang Jaja berikrar bersahadat di depan seorang mursyid? Nah itu artinya kita menunggu Torekot itu seperti itu. Jadi jangan uang Islam, tapi sementara kita sendiri belum pernah. Islamnya cuma Islam keturunan. Ya, walaupun ya kita secara itu menjalankan ya sholat jalan, tadi zakat jalan, puasa jalan, dan bahkan kalau mampu kita berhaji. Pernahkah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai legitimasi kita seorang muslim di depan mursyid? Mursyid itu kan apa? Dari wong Cirebon sejarah rantai keilmuan. Ya, sanad itu sampai Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga sampai ke atas Kanjeng Rasul. Itu artinya Bapak itu tidak hanya mengaku muslim, tapi sementara kita belum mengucapkan legitimasi tadi Bapak. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Kanjeng Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan betul. Jadi di konteks Torekot Sataria yang dipegang oleh keluarga Keraton Cirebon itu memberikan pengetahuan tentang keislaman itu sendiri dari mulai syahadat sampai ke haji, dan
mungkin lebih dalam pemaknaan syahadatnya itu sendiri. Iya. Jadi di dalamnya kan ada ilmu tentang Muhammadiyah, tentang Asy'ariyah. Nah itu untuk lebih dalam saya nggak berani. Karena apa ya? Ada rambu-rambu kalau pengen kita tahu lebih dalam terkait dengan tadi ya kita terus melebur guru itu tadi di BA guru ya itu sekarang dibuka lebar untuk umum Masyarakat umum. dulu eranya saya masih kecil atau zaman orang tua saya remaja itu hanya khusus untuk keluarga karena ini adalah ilmu manfaat nanti akan kebaikan. Kenapa mesti ditutup? Betul. Luas-luas itu. Jadi luar biasa Kanjeng Sunan Gunung Jati ini sampai menjaga keilmuan itu diberikan gelar-gelar kepada nasab keturunannya dengan simbol-simbol elang, pangeran yang sebetulnya itu merujuk supaya ini loh manusia itu ya kudu eling. Sehingga dari usia 0 sampai usia 40 ini diberikan bimbingan yang matang sehingga bisa memaknai konteks Islam yang sesungguhnya. Karena kita ini manusia itu kan secara Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada ketambahan saja tapi ya rahmat untuk seutuhnya gitu. Itu tadi pertanyaannya terkait dengan caca. Caca itu sinonim dengan kakak. Kakak, penyebutan kakak di dalam lingkungan keraton itu caca. Baik perempuan maupun laki-laki. Itu Caca dari bahasa Kawi atau bahasa Cirebon itu? Lebih kepada Cirebon ya. Kepada Cirebon. Belum Kawi. Kalau Kawinya ya berarti raka. Kalau ke adik rayi. Iya. Jadi apa namanya itu tadi sahabat ini baru permulaan dan sangat luar biasa. Mungkin insya Allah mudah-mudahan beliau nanti mau berkenan hadir kembali untuk membedah lebih dalam lagi. Salah satunya yaitu adalah Torekot Syatariah dan itu Torekot Syatariah yang kayaknya banyak hal yang bisa kita gali dari satu Torekot yang dianut oleh keluarga keraton Cirebon khususnya dan masyarakat Cirebon itu sendiri. Nah, terkait dengan kesultanan yang ada di Cirebon nih, itu kan ada Kanoman, ada Kesepuhan, ada Keprabonan, ada Kecirbonan. Itu memang dulu sengaja dipecah seperti itu, yang kalau saya lihat dari letak geografisnya itu sangat berdekatan sekali dan itu ada di dalam kota Cirebon gitu, hanya berjalan sekitar berapa kilometer gitu, sangat dekat sekali gitu. Ya, kalau sejarah terkait keberadaan di kota Cirebon ada 3 keraton dan 1 Cirebon yang saya ketahui, dan mohon maaf apabila Derek Sedaya ada terkait dengan koreksi apa yang saya sampaikan, mohon bisa dikoreksi. Ini berawal dari Syekh Sarif Bunda II Sunan Gunung Jati di era 14 atau 15 sampai dengan Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya itu sudah masuk ke era Panembahan Ratu II. Di tahunnya tepatnya 1677. Syekh Sarif Hidayatullah sampai dengan cicitnya yaitu Panembahan Ratu II itu namanya satu, ada namanya Kesultanan Cirebon. Ya. Setelah beliau menikah dengan Putri Mataram, Mataramnya sudah Mataram Islam dengan Ratu Agil Kuning atau Ratu Rara Kuning, maka lahirlah ketiga putra yang kelak Cirebon memiliki 3 kesultanan atau 3 keraton. Yang pertama, putra pertama itu Pangeran Muhammad Samsudin atau Pangeran Martawijaya yang kelak menjadi Sultan Kasepuhan pertama. Sultan. Ya, terus kedua namanya Pangeran Muhammad Badruddin
atau Pangeran Kartawijaya, itu menjadi Sultan Kanoman pertama. Dan ketiga yaitu Pangeran Arya Carbon atau Pangeran Wangsakerta menjadi putra ketiga yang kelak menjadi Kacirbonan, tapi Kacirbonan awal, bukan yang di dalam Bulasaren. Karena beliau pada pengguruan yang bukan pengguruan itu Prabonan. Oh, Prabonan. Kacirbonan awal, jadi bukan Kacirbonan yang Bulasaren. Ini cikal bakal Kacirbonan eranya di Panembahan Arya Carbon atau Pangeran Wangsakerta. Namun Pangeran Wangsakerta waktu itu diperbantukan oleh kakaknya di Kasepuan yang mengurusi terkait dengan administrasi keraton, keraton gitu. Dan beliau adalah salah seorang ahli sejarah bahkan pernah mengumpulkan para ahli sejarah tidak hanya se-Nusantara tapi bahkan ASEAN yang jadi pertanyaan cara menghubunginya gimana era itu. Waktu itu kan belum ada teknologi kayak sekarang. Iya, belum ada surat menyurat, pakai perahu, pakai burung, pakai apa gitu loh. Hadir gitu. Dan masing-masing para ahli sejarah itu membawa kitab sejarah di negara asalnya. Dan kitabnya itu sekarang ada di Museum Sri Baduga di Museum Provinsi Bandung. Ada 2 naskah karya masih ada berarti itu. Masih ada. Itu perkiraan abad keberapa ya, Cak? Itu 16. Abad kurang lebih 16 ya, karena perkawinannya itu kan 1677 ya, kurang lebih kelahiran kota-kotanya itu di abad itu. Tadi ya sejarahnya Cirebon kenapa punya 3 kerajaan bukan berarti pecah belah dari company. Ini sebagai apa, rasa kehadiran orang tuanya untuk 3 putranya tadi. Ya, saya sangat apa ya, boleh bangga jadi wong Cirebon karena sepanjang pesisir utara Cirebon atau pantai utara Jawa, ya, kerajaan atau kesultanan yang masih bertahan, ya, terutama kerajaan Islam ya, itu hanya ada di Cirebon, hanya ada khususan di kota Cirebon. Coba diperhatikan dari Banten, paling tinggal masjid dan makam. Bahkan saya pernah ke sana, tembok-tembok kayak apa? Situs Hanya tinggal puing-puing. Tapi Cirebon luar biasa kan, utuh secara fisik bangunan dan budaya, utuh secara adat tradisi budaya, utuh secara keturunan. Ya. Tarik ke sana lagi, ke arah timur lagi, ada Pajang, ada Demak, sampai ke Blambangan, itu sudah berulang. Hanya tinggal masjid saja. Nah, ini menjadi satu kebanggaan kami Wong Cirebon dan harapan saya keraton Cirebon ini masih eksis sampai akhir zaman. Harapan kami terlepas dari kontroversi ya, yang terjadi. Ini kan bumbu dari dinamika kehidupan dan saya yakin polemik ini terjadi tidak saat ini, jauh sebelum sudah kami dulu mas. Jelas. Ya bagaimana Ken Arok dengan Ken Dede, itu selalu ada sebetulnya ya. Bukan karena keraton itu sendiri tidak bisa menjaga marwahnya, tapi karena memang itu sudah hal yang biasa perpolitikan yang ada di sebuah negara ataupun kesultanan-kesultanan sebelumnya, bahkan kerajaan-kerajaan sebelum adanya kesultanan itu sendiri. Dan ini sebuah dinamika yang tidak bisa dihindari dan suksesi sultan di era itu ya memang seksi sekali. Seksi sekali dan ini pengaruh dari apa ya, kitanya kuat, sultannya kali dipengaruhi dengan orang kiri kanan, ini juga bisa terjadi. Jadi artinya ya memang tugas berat menjadi seorang sultan karena tidak hanya keutuhan dari kerajaan, tapi ada tradisi budaya dan lain-lain juga harus kita pertahankan. Apalagi era sekarang kerajaan itu kan tidak punya kewenangan, tidak punya hak penuh. Nah, karena kami sudah meleburkan diri menjadi NKRI. Jadi di sini ada peran pemerintah itu sendiri sangat besar.
menyelesaikan polemik-polemik yang ada di Kesultanan Nusantara ini. Karena tugas kami di Kesultanan atau di keraton itu, raja atau sultan itu hanya sebagai pemangku budaya, pemangku adat, pengawal tradisi, pengawal budaya. Hanya itu, kita mitra dengan pemerintah. Terkaitnya apa sekarang ya? Mungkin dengan kebudayaannya, dengan pariwisatanya. Itu bermitra saja. Jadi artinya yang punya kewenangan, yang punya regulasi, punya undang-undang kan pemerintah. Jadi kalau kita tidak bisa bersinergi, tidak bisa berkolaborasi, ya hanya isapan jempol. Ya. Karena keterbatasan kami di keraton tanpa punya kewenangan, tanpa punya apa ya kekuatan gitu, tidak powerful. Beda dengan dulu sebelum republik ya memang kita powerful gitu, punya kewenangan, punya tugas tanggung jawab ya memang sendiri gitu. Cak, mangga kopi aja. Dinikmati kopi Saung Langit nih kita. Saung Langit. Pripun Cak rasanya Cak? Luar biasa. Iya, karena Saung Langit niki memproduksi kopi juga Cak. Jadi kopi untuk bisa memunculkan inspirasi dan supaya bisa berinovasi sehingga anak-anak muda kayak saya ini membangun sebuah motivasi dan bisa memunculkan inspirasi, salah satunya dengan kopi ini. Dan mudah-mudahan ini kopi ini bisa sangat manfaat. Saya minta doanya nih, minta restunya launching kopi Saung Langit. Bisa sukses berkah. Amin. Gitu Zat. Ya, jadi menarik ya Cirebon. Terkait dengan Cirebon itu sendiri, Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sangat banyak meninggalkan pesan-pesan untuk keluarga, untuk nasab keturunan, juga untuk masyarakat Cirebon pada umumnya. Nah, dan tentunya itu kalau menurut Cirebon banyak bahasa-bahasa siloka yang terkait dengan pesan-pesan yang beliau sampaikan. Gitu. Banyak sekali, kayak yang tadi kita bicarakan seperti ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Secara bahasa itu kan sangat sederhana sekali. Ya. Nah, dari makna ingsun titip tajuk lan fakir miskin, lalu keterkaitannya dengan toreko syatariah yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati ini, apakah ada keterkaitannya? Jelas ada korelasi. Kalau arti makna perkata mungkin lebih kepada apa ya, kalau saya tangkap di asumsi umum, ingsun titip tajuk berarti makmurkanlah masjid atau ya seperti DKM gitu ya, memakmurkan masjid. Dan fakir miskin lebih kepada kita harus memperhatikan fakir dan miskin. Kalau saya loncat dari pemaknaan umum, artinya bahwa ingsun titip tajuk ini lebih kepada filosofi atau pemaknaannya kepada hablum minallah. Ya, hablum minallah. Nah, hablum minannas tadi titip fakir dan miskin. Nah, itu kan hablum minannas ya. Nas itu ya bukan hanya hubungan antara manusia dengan manusia. Nas itu Rahmatan lil alamin. Ya kenapa? Jadi konteks nas ini tidak dipersempit dengan hanya manusia sebetulnya, tapi dengan semesta itu sendiri. Karena Gusti Allah kan menciptakan dunia dan isinya itu kan lengkap, makhluknya lengkap. Itu kita harus punya sinergitas yang harmonis, yang baik, bukan lantas kita malah merusaknya. Ini akan berdampak kepada kita kembali lagi. Kalau kita sempit lagi korelasinya ke dalam tadi legitimasi torekor, itu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Hablum minallah, yaitu la ilaha illallah,
Abrul minasnya bersaksi ya Allah ya tadi, dan aku bersaksi Muhammad itu kan nas, termasuk salah satu nas. Bahkan sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Nabi Muhammad sudah ada. Itu mah jadi jelas ada korelasi antara torekot dan nasabi. Sebelum masuk torekot kita harus bayarnya 2 kali masyarakat di depan dan mursyidnya insya Allah sanatnya, Sanatnya sanat keilmuannya sampai kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati dan kepada Rasulullah. Jadi sangat terjaga sekali. sangat terjaga. Makanya kenapa kita harus belajar sesuatu yang sanatnya harus jelas. Karena kalau kita belajar sesuatu, belajar ilmu apalagi ilmu torekot, kalau sanatnya tidak jelas atau kita tidak belajar kepada guru, makanya setan guru. Iya. Nah, itu jangan sampai. Betul. Iya, ya, belajar sesuatu harus ada gurunya. Cuma kalau kita salah jalan ya guru yang akan ada warning. Ada warning. Salah nih. Cirebon itu sangat banyak budaya. Ya, Dan saya yakin tidak banyak orang yang tahu secara detail tentang budaya yang ada di Cirebon. Nah, ini apa saja Cak, budaya Cirebon yang salah satu contoh budaya Cirebon ya. Budaya Cirebon ya dari banyak sekali ya. Ya, kalau kita tarik dari sastra saja. Sastra itu kan ada Macapat. Nah, Macapat ini sudah mulai mulai punah ya. Karena di dalam Macapat itu isinya juga ada terkait dengan sejarah yang disairkan. Jadi Macapat itu maca papat-papat. Jadi ada 4 orang bersair. Ada Bijil ya. Ada Bijil, ada Mas Kumambang, ada Asmarandana, ada sampai Megatruh. Megatruh itu ruh kita pisah dengan jasad, itu Megatruh. Jadi artinya ya megat ruh memutuskan ruh dari mulai Mas Kumambang, asli Mas Kumambang itu ada di dalamnya, sampai Mijil keluar, sampai dengan Asmarandana malah sebelum tadi ya, sebelum menjadi awal Asmarandana itu. Jadi kita Asmarandana itu ya berhati-hatian dengan pasangan kita, dengan yang dengan yang sah gitu ya. Itu luar biasa. Sastra kita itu menceritakan terkait dengan kita mulai asih-asihan sampai dengan ada di dalam alam rahim, sampai keluar Mijil, sampai dengan masa remaja, dewasa, sampai dengan Megatruh. Itu ada. Itu dalam satu bentuk Macapat itu. Macapat. Itu kalau saya pengen belajar boleh. Boleh sekali. Teman-teman ada salah satu tokoh yang sekarang lagi concern di terkait Macapat itu, ada salah seorang putranya budayawan Cirebon juga, Mamai Titin atau Profesor Sastra Suganda ya, Asgadi Sastra Suganda. Beliau salah seorang tokoh itu, salah seorang kakak dari Maestro Taling kita, Pak Haji Abdul Haji. Ya, yang dikenal dengan namanya Mamai Titin. Putranya namanya Mas Kumbang, dikenal di Pak Momon ya. Itu beliau lagi konsen di situ. Nah, beberapa naskah beliau juga lagi direvitalisasi, lagi di Pulasara, dan punya tim. Insya Allah di 1-2 September itu Macapat akan saya tampilkan di hari jadinya Sanggar Kriya Budaya PH Yusuf dan berada di alun-alun Cirebon. Alun-alun Cirebon akan digelar Macapat. Ya, Cirebon. Terkaitnya tadi sejarah perkembangan, ada perjalanan hidup manusia, dan ada juga terkait dengan sejarahnya Masjid Agung seperti apa pada waktu ada Menjangan Wulung, ada waktu Nimas Pakung Wakti meninggal karena tadi ada racun ya.
itu disairkan dengan Macapat. Dan itu syairnya memang sudah memang sudah diciptakan, dibuat dari pada saat sejarah itu betul. Sejarah itu berlangsung dan itu dibuatkan naskahnya dan sangat unik. Bisa dicontohkan syair-syairnya? Ya apa ya, saya sendiri masih gagap ya. Bersautan, akhirnya bersautan. Ada yang pada waktu sendirian, nanti yang bertiga itu bersama-sama. Ya unik. Saya belum pernah lihat itu, saya orang Cirebon. Tapi nanti bisa searching di Google Macapat Babat Cirebon nanti keluar. Jadi nanti Saung Langit bisa meliput juga kalau pas menggaran itu. Dengan senang hati itu memang saya tampilkan untuk Wong Cirebon biar paham terkait dengan kekayaan lokal jenis Cirebon. Tidak hanya tari topeng, tidak hanya wayang kulit, tapi Macapat pun ada. Oh, itu penting banget ya, untuk pengetahuan dan wawasan generasi muda itu supaya bisa budaya ini masih bisa terjaga ke depannya, tidak sampai hilang, tidak sampai punah. Harapannya itu. Ya, sudah pelakunya sudah tinggal 6, kurang dari 10. 6 orang. Dan ya, aduh, prihatin sekali, udah sepuh-sepuh. Saya semangat sekali ketika putranya Pak Haji Abdul Hadi ya, Bapak Editin itu Kang Momon, Kang Kumbang mau berkolaborasi dengan kami di Keraton Kecerbonan dan bahkan pernah perform satu kali di teras Prabayaksa untuk perform tadi Macapat. Ayo kami sama-sama. Saya juga pengen belajar, cuma saya jujur di Macapat ya masih sangat awam karena terkait dengan tadi ya, ada cengkok, ada logat terkait dengan syair-syair tadi, sama dengan suluk sih, sama dengan jiden juga, sama hidung itu sama dengan hidung. Dangdang gula, kalau dangdang gula kan kayak Cirebon Pegot itu, yang besok Mariane kayak gitu ya, terus nanti diikuti dengan yang lain semacam itu. Kaya Cirebon itu tidak hanya tari, wayang, seni rupa, dan bahkan seni rupanya pun kayak ukir, wayang dari ukir kulit, terus lukis kaca, batik. Itu ragam hias, motifnya itu penuh dengan makna, filosofi. Tidak hanya serta-merta leluhur kami itu buat Megamendung, misalnya yang umum orang paham. Tidak hanya membuat, oh iya Megamendung indah ya, ada warna gradasi dari muda terus sampai tua. Memang ini bukan asli lokal jenius dari Cirebon, tapi ini adalah bentuk asimilasi budaya. Nah itu tadi, adanya keberagaman, adanya toleransi. Jadi Cirebon itu memang karena di pesisir pantai jadi sangat welcome gitu dengan sesuatu yang baru. Dan ini malah menjadi Cirebon itu menjadi kaya. Multikulturalnya ini, karena sejatinya dari mana sih Megamendung? Coba Mas Jaja, kalau kita lihat di Kelenteng, di Wihara, ada kan motif mega-mega yang mirip sekali dengan Megamendung. Cuma bedanya kalau Megamendung di Cirebon itu bersudut. Iya. Nah, ujungnya apa perbedaannya? Ya, kalau yang dari Kelenteng itu tidak bersudut kan, bulat-bulat. Itu yang membedakan Megamendung dari China, dari budaya China dengan budaya Cirebon itu tadi, bersudut dan tidak bersudut. Nah, kalau pemaknaannya lebih dalam lagi, Megamendung itu kan adanya di atas. Nah, sesuatu yang harus kita agungkan, kita harus hormati, kita harus banggakan gitu. Nah, sekarang motif itu Mas Jaja pernah lihat mungkin di Gria Sawala ya, mohon maaf ya barangkali saya salah, itu diinjak-injak layaknya keset. Kalau orang nggak paham mungkin Cirebon tuh punya motif khas ya, namanya Megamendung, kayaknya digawe karpet bagus,
tapi diinjak-injak. Tidak ditempatkan di Nah, tempat yang tepat. itu tadi. Padahal itu punya nilai sejarah Luar dan nilai biasa. filosofi yang sangat tinggi sebetulnya itu. Yaitu karena ketidakfahaman. Ya, seharusnya kalau kita tidak paham kan bertanya. Monggo bertanya kepada ahli, bukan harus ke saya. Maka di atas saya ada yang lebih paham terkait dengan lambang-lambang tadi ya. Kayak Megamendung, kayak Kangkungan, kayak Simbaran. Itu kan ada maknanya semua. Simbar itu apa sih? Kita urip kudu jembar, sing jembar gitu. Terus ada lagi motif kluenan. Jadi kita wong urip itu ya harus sesuai takaran. Wong urip aja kluen. Iya. Jangan melebihi kapasitas dirinya. Bener. Kita harus beli mampu ya. Jangan memaksakan diri, jangan konyol gitu. Itu aja. Sebetulnya ajaran yang diterapkan di Cirebon ini sangat luar biasa ya, Caya. Dari tata krama, adat istiadat, sampai keberagamannya. Kayak kemarin kami Saung Langit itu mengunjungi sebuah kelenteng yang usianya lumayan sepuh. Kalau nggak salah di abad 1800-an. Luar biasa. Dan berarti ada sebuah pembuktian keberagaman di Cirebon itu sudah ditanamkan oleh leluhur-leluhur orang Cirebon itu sendiri. Betul sehingga sekali. Tidak pernah ada terjadi benturan ya. Walaupun berbeda paham, berbeda aliran, berbeda agamanya gitu. Betul. Dan kemarin saya coba tanya ya, mereka nyaman gitu. Sangat nyaman dan bahkan ya bisa berbagi dengan yang khususnya Cirebon itu mayoritas Muslim. Jelas. Tapi mereka sendiri merasa terlindungi oleh Muslim yang ada di sekitarnya. Gitu. Betul. Ya. Nah kayak ada sebuah kelenteng, Cak. Cuman saya memang belum berkunjung ke sana. Itu ada sebuah kelenteng yang konon dulunya itu musola. Yang di daerah Talang. Itu betul tidak, Cak? Ya, itu betul sekali. Jadi begitu toleransinya, begitu pedulinya kami umat Muslim kepada non-Muslim yang pada saat itu membutuhkan tempat ibadah. Itu kan begitu luar biasanya ya, tempat ibadahnya umat Muslim diserahkan kepada yang non-Muslim. Itu terjadi betul di sampingnya gedung BAT. Itu salah satu kelenteng yang menghadap ke kiblat ya, kelenteng BAT. Itu satu bukti. Menghadap kiblat itu. Menghadap kiblat. Karena waktu itu posisinya musola. Tepat. Ada lagi di Jamblang saya dengar sejarah terkait dengan salah satu saka di Masjid Agung itu dari sana. Ini sebaliknya ya, dari non Muslim menyumbang kepada Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang ada di alun-alun Keraton Kesepuhan. Salah satu pilarnya itu dari diambil dari kelenteng yang ada di daerah Jamblang. Kurang apa? Ketoleransi apa? Wong Cirebonnya. Harapan kami ya memang iya terbukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika kecil ya hanya ada di kota Cirebon. Miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya Cirebon ini bisa dijadikan percontohan untuk Indonesia itu sendiri. Sekali. Ya. Itu begitu kita bisa bergandengan tangan, begitu kita bisa berkolaborasi dengan sesama Muslim dan non Muslim, itu ya sangat harmonis, terbukti dalam eranya Sunan Gunung Jati hingga sekarang. Berapa ratus tahun itu. Dan masih terjaga. Alhamdulillah. 500 tahun bukan waktu yang sedikit. Ya, bukan waktu yang sebentar. Jadi artinya kalau di luar sana itu ada saling gap, saling itu ketawa. Kami wong Cirebon tuh ketawa. Saya di sini aman-aman gitu ya. Betul. Bisa berdampingan, bisa saling support ya. Bahkan banyak sekali perkawinan silang antara orang Tionghoa dengan pribumi Cirebon bahkan yang Sunda ini dibuktikan Jawa. oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Salah satu garwanya kan dari negeri China.
Putri Ong Tinio Ini itu, Ong Tin. ya itu kan berarti satu bukti bahwa leluhur kami itu sudah tidak ada masalah. Yang penting satu iman, itu saja. Satu iman ya. Ayo, Dan monggo. konteks lakum dinukum Lakum waliyadin waliyadin. itu sudah diterapkan. Ya, sangat. Dan kalau kita sinonimkan caruban, itu kan percampuran, Cirebon. Apa tuh caruban tuh? Nah, caruban itu kan percampuran. Artinya Kita itu kuali adukan. Kuali itu kan di dalam kuali itu ada macam-macam. Ya. campur aduk. Ada Arab, ada Gujarat, ada Eropa, ada Cirebon pribuminya itu sendiri, ada Cina. Tapi satu dengan yang lain harmonis, gitu seperti pelangi. Iya, Berbagai macam warna kan, tapi disatukan. Cantik tidak? Indah tidak? seorang konseptor yang luar biasa Kanjeng Sunan Gunung Jati. Luar biasa. Saling sinergi, saling bergandengan tangan untuk memajukan Cirebon. Harapan kami ke depan ya Cirebon jangan apa ya saling, bukan apa yang dimunculkan itu bukan perbedaannya. Ayo persamaan kita apa? Persamaan kita ya. Kita mau punya apa? Sinergi, kolaborasi. Jadi, masalah ketauhidan ya itu kembali lakum dinukum waliyadin. Kalau di luar itu, ayo apa yang bisa kita sinergikan, ayo sinergikan. Mau kerjasama tentang ekonominya, tentang apa perdagangannya, tentang budayanya, nggak masalah. Ya buktinya terjadi ya kayak seni rupa ya, kaligrafi, Megamendung. Itu budaya bukan punya kita, punya orang China. Tapi dikolaborasikan oleh kita jadi cantik. Oh, Megamendung tuh aslinya Cina. Itu Cina, jelas. Itu di tempat ibadahnya udah jelas Kayaknya ada. Cirebon itu kuat sekali sih hubungannya dengan China itu. Ya, karena apa ya, kita wong pesisir itu kan welcome, sangat terbuka, bahkan tidak hanya Cina, Eropa, ada Arab ya, dan ada kampung Arab di Panjuna, Di Panjuna. daerah Kusnan itu berdampingan, ada rumahnya orang Arab, rumahnya orang Cina, bisa berdampingan. Jadi kalau di Jakarta itu ada Condet, di Cirebon itu ada Panjuna, yang pemukiman orang-orang keturunan Arab. Panjunan, Pekarungan, bahkan ke utaranya ke daerah Suratno, Kusnan itu banyak orang Arab. Dan ya salut gitu, salut ya, artinya saya angkat topi dengan leluhur kami itu begitu bisa merangkul semua etnis ya, semua budaya, semua latar belakang, tapi tetap harmonis. Ya, artinya belum pernah saya dengar Cirebon bergejolak sampai skala nasional. Harapannya sampai akhir zaman Cirebon itu aman. Dan bahkan waktu kejadian tahun 97 itu sendiri, Cirebon posisi aman sebetulnya waktu ya. Dan kondusif ya. Saya punya koleha ya, koleha itu relasi. Salah satu pengusaha Cirebon yang di Jalan Sukalila itu ada Pernekel, Mas Jaja tahu ya. Itu sudah sampai kepada Lang, saya sih anak apa-apa, kula melu elang, neng keraton. Mangga dengan senang hati. Itu Cina Toto. Artinya begitu welcome-nya, dia ngerasa kita adalah bagian dari keluarganya. Saya bukan anak apa-apa tahun 97 atau 98 waktu perusahaan. Saya pengen melu elang neng keraton. Mangga. Dengan senang hati. Dan alhamdulillah Cirebon tidak sampai bergejolak. Saya sudah begitu pasrah gitu. Kita si melu elang. Nah, apa-apa bari elang. Jadi di samping punya konsep yang bagus, Kanjeng Sunan Gunung Jati ini memberikan pendidikan kepada nasab keturunannya, kepada masyarakat Cirebon itu sendiri. Betul. Dan tentunya doa beliau dan leluhur-leluhur kita itu sendiri bisa dirasakan sampai sekarang ini. Betul. Nah, satu hal lagi nih. Siap. Saya mohon maaf banget sebelumnya. Karena saya menyampaikan keluhan dari beberapa sahabat yang dari luar kota Cirebon itu sendiri yang pada saat ingin berziarah ke makbarohnya Kanjeng Sunan Gunung Jati ini ada kesan yang kurang enak didengar, sehingga saya sendiri tidak bisa berkomentar apapun. Saya bilang
no comment, saya Iya, tidak bisa iya. mengomentari itu. Betul, betul. Nah itu mohon maaf sekali Cak, Mm-mm. gimana itu Cak? Dari pihak keraton sendiri Mm-mm. menyikapinya seperti apa? Terkait yang orang minta-minta itu. Iya. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu PR besar kami ya, khususnya keluarga keraton yang notabene keturunan atau sanadnya beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Karena pada tahun 1980-an ini sebetulnya sudah disterilkan, dibersihkan, bahkan pada waktu itu udah langsung dari unsur kepolisian dari Polda turun, dan langkah itu hanya bertahan hanya 1 bulan, clear tanpa ada yang minta-minta satupun. Artinya PR ini memang bukan hanya PR keraton, tapi juga karena sekarang kan sudah pemerintah Republik Indonesia ya, artinya dan wilayah itu ada di wilayah Kabupaten Cirebon, khususon Provinsi Jawa Barat. Artinya yuk, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mau seperti apa nih ke depan dengan adanya kejadian seperti ini. Ya ini juga apa ya, presiden yang kurang nyaman bagi kami keluarga keraton, juga apalagi kalau ada tamu dari luar daerah, luar pulau kalau berkunjung ini, ya saya kasih preambul dulu, jangan kaget nanti di sana ada begini-begini. Saya maklumin. Karena ya yang saya tahu ya hanya di makam barohnya Betul, Kanjeng Sunan yang betul. Dari luar 9 biasa. wali Ah. yang kejadian itu yang lebih ini hanya ada di Cirebon Iya, gitu. itu tadi juga mungkin mengimplementasikannya dengan menelan mentah-mentah kalimat ingsun titip tajuk lan fakir miskin itu. Sehingga itu dimanfaatkan. Nah, dilegitimasi. Dalil yang yang disalahgunakan gitu ya. Ya, itu PR besar kami Ang Jaja. Mudah-mudahan juga pihak-pihak terkait juga ikut terpanggil, ikut peduli untuk segera, artinya segera memfollow up terkait yang terjadi sekarang. Nah, satu hal lagi Siap. yang ingin saya tanyakan. Cirebon itu seringkali diidentikan dengan sesuatu yang mistik. Sesuatu yang pada saat orang mendengar Cirebon itu banyak sekali yang langsung dikaitkan dengan hal-hal mistik, hal-hal supranatural. Padahal kalau kita yang orang Cirebonnya sendiri justru lebih mengedepankan spiritual daripada supranatural itu sendiri. Benar. Nah, konteks menurut Cak Ian nih, konteks supranatural dan spiritual menurut orang Cirebon itu sendiri gimana Cak? Ya, tergantung kita memandang ya, artinya memandang bahwa sisi yang mana yang akan kita angkat ya. Untuk kliniknya ya memang ada klinik yang seperti itu, tapi ya bagi pemahamannya monggo silakan. Tapi sejatinya kan leluhur kami tidak mengajarkan hal itu. Ya ajarannya tadi yang sakaria, simbol-simbol yang tentunya apa ya, sirotol mustaqim, ajaran yang lurus. Sirotol mustaqim. Bukan ya, itu tadi karena orang kan memandangnya ya ada sisi yang lurus, ada sisi yang belok kan gitu ya. Tergantung lihat ya tergantung mau yang mana, milih mau yang mana gitu. Padahal klinik itu sebenarnya hanya bagian sangat kecil. Sangat kecil. Padahal apa yang ditanam oleh Kanjeng Rasul itu sangat luar biasa dalam untuk menuju konsep ketuhanan itu sendiri. Betul. Ya artinya urip aja aneh-aneh kok lillah aja. Wong kita mintanya kemana? Ya Allah Subhanahu wa taala yang punya segalanya. Kalau kita sudah berserah diri, artinya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan kutambahkan janji Allah itu. Tapi kalau tidak mensyukuri ya, ingat, aku sangat pedih. Itu saja. Pegangannya itu aja. Padahal sudah jelas ya, la syakartum la azidannakum. Itu. Ya. Di record itu larinya ke sana. Kalau sudah masuk, kita ini tidak kemerungsung gitu. Lalu dunia yang kita kejar. Karena
janji Allah, apa ya, barang siapa mengejar akhiratku, dunia akan mengikutimu. Ngapain melulu dunia? Iya, Yang lebih penting itu, karena saya punya prinsip urip ning dunia itu derma sampiran. Ya sampiran itu kan kalau kita nyampirkan ngejemur habis garing ya pragat. pragat dipe. Selama apa itu kita hidup? Artinya kalau saya punya prinsipnya wong urip itu lagi ngimpi. Lagi ngimpi ini di dunia ini ngimpi. Hidup yang sejati, hidup yang abadi itu setelah kita bangun tidur, nah itu hidup yang sejati. Mati itu setelah mati, nah itu hidup yang sejati. Justru sebetulnya kematian itulah ya saat ini ya. Sebelum kita menuju ke sana, bekal apa yang kita bawa? Ya, bekal apa gitu? Apa? Mobil mewah, apa rumah mewah, apa tanah yang berhektar-hektar dibawa? Tidak. Bawanya apa? Amal ibadah, ya. Itu yang Jadi dibawa. sebetulnya yang dicari itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Makanya udah kita lillah aja, lillah kita berserah diri. Artinya udah yang punya segala prasangkaan Allah adalah prasangkaan hambanya. Ya, kalau kita yakin, insya Allah Allah akan mewujudkan apa yang Anda yakini, kan itu. Apa ya, di ipat-ipatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati juga ada. Sing sapa kieng tangtune pasti pareng. Nah itu dalam kalimat syariat Islamnya apa? Manjada. Manjada wajah. Nah itu dulu kami itu Hanya translate bahasa tidak akan lepas dari syariat. Dari gamelan pun sama. Gamelan instrumennya itu ada berapa jumlahnya? 20. 20 itu apa? Sifat wajib Allah yang harus diketahui. Dari gamelan saja sudah bunyi. Disimbolkan Semua. Itu. Jadi artinya selalu ada pesan moral, ada pesan yang baik untuk keturunannya dan untuk masyarakat. Kenapa gamelan sekaten itu namanya sekaten? Gitu. Sekaten kan sinonim dari sahadat. Jadi karena pada waktu itu belum non Muslim, Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga membuat gamelan sekaten. Kalau ingin dengar perform gamelan sekaten, paspornya satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah menjadi musuhnya, tugasnya para pengikut wali untuk mengarahkan kepada syahadat. Gamelan, wayang, tarian, itu ke sana semua nantinya. Jadi bukan hanya sekedar seremoni oh ya nari, oh ya wayang. Itu ada pesan-pesan moral yang tidak akan lepas dari syariat. Kenapa dalam posisinya ada di depan? Kenapa di depannya itu posisinya di tengah-tengah? Dalang itu kan leader untuk semuanya, untuk mayaga, untuk pemain kendang. Leadernya dalang. Dalang itu sama dengan, ya mohon maaf, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari dalangnya wayang membuat skenario. Ya, skenario. Dalang ini mati, ya mati wayang. Ya, jadi dalangnya wayangnya urip maning, ya urip maning. Kenapa di tengah harus adil? Kenapa di depannya dia pemimpinnya, leadernya dia? Tuh, jadi wayang pun juga sama. Dalang itu sama tugasnya dengan dai, dengan penceramah. Karena sekarang untuk berceramah itu dengan dalil-dalil, dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau wayang itu kepada kearifan lokal. Tapi tidak lepas dari itunya. Jadi dakwah Kanjeng Sunan itu sendiri tidak merubah budaya. Tidak. Hanya menggeser dari budaya awal itu dimasukkan kepada pemahaman Islam itu sendiri. Memang, sehingga bisa mudah diterima ya. Iya, memang wayang dan gamelan itu bukan budaya asli peradaban Islam. Tapi cerdasnya wali, cerdasnya Syekh Hidayatullah dan 9 wali lainnya menciptakan lokal genius ini menjadi media. Kenapa Indonesia menjadi negara muslim terbesar? Karena tadi siarnya itu dengan sangat cinta damai, dengan sangat humanis. Tidak ada setetes darah pun yang keluar, tidak ada selai rambut pun yang lepas.
dengan bersiar hitam. Karena tadi lokal jeniusnya dia tidak musnahkan, tetap kita akui, tapi secara perlahan masuk hakikat. Luar biasa sekali Ya. sahabat Saung Langit, perbincangan kita dengan Cak Ian ini. Siap. Waktu ini sangat tidak cukup untuk membahas apa itu Cirebon. Ini hanya, mudah-mudahan ini hanya sebagai mukadimah ya Cak ya. Amin Allah, Nanti insya Allah amin. saya Ya. akan meminta waktu kepada Cak Ian lagi nih untuk Maka, mungkin untuk membahas lebih detail satu persatu dari apa yang kita bicarakan saat Siap. ini Cak. Dari mulai simbol-simbol Ya. yang ada di Cirebon, filosofi yang ada di Cirebon, Betul. dari bangunan-bangunan, dan saya itu yakin punya nilai sejarah, Jelas. punya Ya, pemaknaan benar. tersendiri. Betul. Gitu. Satu hal, Cak. Siap. Apa yang ingin Cak Ian sampaikan itu penutup apa perbincangan kita ini untuk generasi muda, Cak? Siap. Sehingga menyadari kekayaan budaya Cirebon itu sendiri. Iya, betul. Ya, saya terima kasih sekali kepada Saung Langit ya, dengan Kang Jajanya. Saya sangat mengapresiasi dan sangat support. Artinya terkait dengan Cirebon, apa yang dimiliki di Cirebon ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya stakeholder, bukan hanya pemerintah ataupun masyarakat pegiat, tapi ini kita kalau mau masif, mau peduli, mau melestarikan, yuk kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng mulasara, bareng-bareng tadi ya, karena pensarnya Kanjeng Sunan Gunung Jati, sing sapakieng tang tune pasti parang. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan dikabul atau akan terlaksana. Jadi artinya saya sangat mengharapkan generasi muda kita, karena kita atau saya atau Kang Jaja cepat atau lambat akan pulang. Tapi saya yakin Kang Jaja juga setuju, sebelum saya pulang, sebelum Kang Jaja pulang, apa yang saya miliki, apa yang Kang Jaja miliki, dan apa yang senior saya miliki ini sudah tertularkan dulu terkait dengan Cirebon, terkait dengan lokal jeniusnya, terkait dengan seninya, budayanya, sastranya, tarinya, wayangnya. Saya harap terselamatkan hingga apa yang dimiliki Cirebon ini lestari hingga akhir zaman. Mungkin harapannya itu Kang Jaja. Jadi saya tidak mau Cirebon ini generasi mudanya gagal paham terkait dengan lokal jenius yang kita miliki. Minimal salah satu dia paham. Ya, kalau kita jabarkan memang banyak. Ya monggo. Seneng di seni musiknya atau gamelannya monggo. Seneng di sejarahnya silahkan. Seneng di kulinernya, saya pengen konsen di kuliner ya monggo. Silahkan. Seneng di pedalangannya mangga dengan senang hati. Karena mumpung saat ini masih banyak yang paham dan ngerti dan dengan senang hati untuk menggetok tularkan, untuk mengedukasi. Dan kalau pengen lebih masif lagi, harapan kami juga terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu karena murid yang tidak akan pernah habis adalah dunia pendidikan. Betul. Ya, dari mulai monggo dari mulai PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. Contoh hal bahasa. Ya, bahasa Cirebon saya udah, ya kalau mau berbesmili ya udah berbesmili. Karena bagaimana murid mau paham, mau bisa berbahasa Cirebon, wong guru belaka, wong guru kritis. Artinya ya, kalau saya boleh ngasih saran, di Cirebon sudah banyak perguruan tinggi ya, coba buka sastra terkait dengan Cirebon, dan seharusnya disupport oleh regulasi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon untuk membuat regulasi terkait beasiswa bagi mahasiswa yang ingin masuk ke sastra Cirebon.
Harusnya itu untuk ini akan menjadi masif, akan menjadi motivasi bagi mahasiswa yang senang dengan sastra dalam rangka penyelamatan tadi, guru bahasa Cirebon tadi. Kalau itu berjalan, insya Allah akan mengcover krisis guru bahasa Cirebon. Coba monggo di follow up terkait apa yang tadi saya sampaikan, karena cepat lambat kalau kita tidak ada upaya, ya ini akan menjadi nyata. Insya Allah kita bisa bergandengan tangan bersama terkait dengan penyelamatan tadi. Mungkin itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu tadi sahabat Song Langit, satu kritik juga saran khususnya kepada instansi dinas pendidikan untuk lebih bersinergi lagi dengan budayawan dengan sejarawan yang ada di Cirebon, memberikan pendidikan sejarah, memberikan pendidikan budaya dengan dari mengenal bahasa Cirebon itu sendiri. Karena pada saat seorang manusia mengenal bahasanya, maka dia akan terpancing untuk berusaha mengenali sejarahnya, akan berusaha terpancing mengenali budaya-budaya yang ada di lingkungannya, khususnya di kota Cirebon ini sendiri. Dan insya Allah nanti di season selanjutnya saya akan, untuk instansi pendidikan saya belum bisa masuk ke sana, tapi insya Allah nanti dari Kemenag, Kemenag saya akan minta salah satu kasih Kemenag yang nanti kita akan coba membahas lebih dalam lagi tentang kultur Cirebon, dan mudah-mudahan saya berkenan nih. Allah, nanti saya akan coba sounding ke instansi terkait Kemenag itu sendiri, sehingga kita bisa berdiskusi lagi tentang sejarah Cirebon, tentang budaya Cirebon itu sendiri. Saya DJ sangat berterima kasih sekali kepada Kak Ian yang begitu peduli, yang begitu mensupport kami, sehingga mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Saung Langit ini. Insyaallah mudah-mudahan ini hanya awalan, ini hanya permulaan. Nanti kita akan lebih banyak membahas lagi, mengkaji lagi, mengulas apa itu budaya yang ada di Cirebon ini sendiri. Terima kasih sahabat Saung Langit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.